Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Rabizan, NRP 5025 241 033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode dari modul praktikum modul 4 saya. Oke, jadi di sini kita akan membaca soal tas 2. Sini kita disuruh untuk membuat file system dengan ini censorship dan strict access policies atau aturan akses yang strict. Di sini kita harus menyertakan beberapa fungsi ini dalam file system kita. Jadi seperti get attribute, read dir, read, open, dan access. Lalu kita harus eh, mengembalikan error request untuk sistem call pada di bawah ini. Jadi seperti write, truncate, create, dan lain-lain. Oke, jadi langsung kita ke implementasi kodenya. Jadi di sini ini library yang digunakan dan saya menggunakan Fuse 3 di sini. Oke, pada soal saya akan menunjukkan implementasi fungsinya dulu. Jadi di sini ada beberapa fungsi. Sini ada sini yang pertama ada get attribute, read dir, open, read, sama akses di sini. Lalu ada juga yang tadi dilarang seperti write, dia akan return error request atau read only file system, truncate, create, mkdir dan lain-lain semua akan di return error request. Oke, langsung saja untuk soal yang nomor A. Jadi pada soal nomor A ini kita disuruh untuk mencari untuk menyembunyikan ekstensi pada file yang berada pada directory file system kita. Jadi yang pertama di sini ada fungsi hidden path. Jadi ini fungsi yang menyembunyikan ekstensi tersebut atau menyocokkan file yang sudah tidak memiliki ekstensi. Jadi dari sini parameternya pakai resolve path sama virtual path. Virtual path ini path yang sudah tidak ada ekstensinya dan resolve path ini hasilnya nanti. Jadi ini kayak ngecek fungsi ini. Dia di sini eh dia ngambil nama file, ngambil nama file virtual path-nya. Di sini langsung ini char file name. File name-nya apa? Lalu kita open direktorinya. Lalu kita buat struct direct. Lalu ini untuk membaca file di direktori tersebut. Lalu dia akan mencari ini buat ngeskip file yang tidak kelihatan. Jadi ngeskip direktori di direktori tersebut. Nah, di sini name only ini dia akan nge-copy nama dari filenya. Dia iterasi yang copy nama, lalu dari nama tersebut akan dicari titik terakhir pada nama tersebut. Jadi nama file tersebut akan dicari titiknya yang dimana titik ini menandakan ekstensi dari file tersebut. Lalu huruf setelah file akan diganti dengan null terminator. Jadi outputnya adalah namanya tersebut tanpa ekstensi. Lalu akan dicocokkan dengan virtual path yang telah kita ambil. Nah, di sini dicocokkan di sn printf, lalu dia akan return non jika tidak ada file yang dibaca. Nah, di sini dia akan digunakan di get attribute juga, dan ketika reader ini yang akan memanggil fungsi hidden path tadi. Nah, virtual path tadi berasal dari sini awalnya, dari reader yang dimana dia itu
akan mendeteksi juga sama seperti tadi caranya mendeteksi titik pada kata terakhir. Nah, ini sama seperti tadi juga. Lalu nantinya akan dicocokkan pada fungsi hidden path yang dipanggil di sini di get attribute. Oke, untuk selanjutnya yang nomor B. Oh, oke. Kita akan tes dulu. Akan tes dulu. User mount. Ini DLS. Nah, ini sudah tidak ada ekstensinya. Oke, selanjutnya untuk akses berbasis yang file secret. Jadi, ketika ada file dan namanya ada secret, pada file tersebut namanya secret, dia akan diatur aksesnya. Jadi, pada jam tertentu, file secret tersebut tidak dapat dibuka atau tidak terlihat juga. Nah, jadi fungsinya ini ada di sini ada dua. Ada is secret file, is secret file dan is text file. Salah. Nah, ini is secret file dan is accessible time. Jadi, is secret file ini dia akan mendeteksi nama yang memiliki secret di dalamnya, yang mengandung nama secret, nama filenya, dicek di fungsi ini. Lalu, pada soal B di sini, dia akan mengatur kapan file secret ini boleh diakses atau tidak. Nah, di sini nanti akan dipakai di get attribute, di fungsi get attribute yang dia akan mengumpulkan informasi. Nah, di sini jika misalnya dia adalah file secret dan tidak dalam waktu yang memperbolehkan untuk mengakses, maka dia akan return ini unknown atau no such file or directory. Sama juga di redir ketika dia menemukan nama dengan nama secret dan tidak dalam aksesnya dia akan di continue jadi dia tidak akan muncul ketika di LS. Nah, langsung aja kita coba di LS tidak muncul dan kita akan coba chat mount point secret dan akan return no such file or directory karena ini sedang di luar akses jam akses. Oke, untuk selanjutnya nomor C. Dia ini nomor C ini kita disuruh untuk eh kayak ngefilter isi dari file. Jadi nanti ada eh, nama-nama tertentu dalam suatu file tersebut yang akan diganti dengan nama lawak. Nah, jadi itu ada dua. Ada jika file tersebut merupakan file biner maka dia akan dikonversi menjadi base 64 encode. Kalau tidak, dia akan merubah kata-kata tertentu menjadi kata lawak. Oke, jadi yang pertama kita akan mengecek apakah file tersebut text file atau tidak. Nah, jadi di sini kita akan open dulu path-nya, lalu di read sebanyak maksimal kayak 1024 byte dari awal file. Nah, ini di read filenya. Lalu jika byte-nya kurang dari 0 dia akan return 0. Tidak ada. Nah, ini secara simpel untuk ngecek itu binary atau tidak, dia akan ditemukan null byte di 1000 byte pertama. Nah, di sini makanya jika buff tersebut adalah ada nolnya, dia akan return zero atau itu binary. Kalau tidak, dia akan return satu. Nah, lalu ada fungsi base64 encode ini nanti akan saya jelaskan nanti. Jadi dia fungsinya untuk eh, mengubah file binary tersebut menjadi base 64 encode.
Nah, jadi implementasinya ini di fungsi read ketika dia membaca sebuah file. Nah, di sini di read mulai dari sini. If x text file atau artinya jika ini text file, maka dia akan ini yang pertama kapasitinya akan dikali 4. Jadi misal ada kata yang pendek yang nantinya diganti dengan kata lawak, dia tidak fungsinya itu cukup. Maksudnya filenya itu cukup karena kapasitinya telah dikali 4 atau ditambah. Nah, ini untuk mengalokasikan memori outputnya. Kalau tidak, jika tidak ada lagi yang bisa dibaca, dia akan di free kontennya, lalu di close directory filenya. Nah, di sini yang pertama, di sini ada ini loop semua karakter pada file tersebut. Nah, di sini ini ngeloop input post kurang dari res itu kayak panjangnya, input post ini kayak indeksnya, indeks dari input. Nah, word match. Oke. Nah, ini lawak count ini adalah jumlah huruf lawak. Jadi huruf yang harus diganti dengan kata lawak. Nah, ini oke dia nge-copy panjangnya di Wordland. Jadi input post ketika ditambah panjang katanya jika kurang dari res. Dan ini untuk ngecek. Jadi ini sama seperti strcmp untuk string compare. Tapi ini dia case insensitive. Jadi dia tidak memperhatikan adanya huruf kapital atau tidak. Dia tidak mempedulikan itu. Nah, ini konten input post apakah sama dengan lawak words tadi, lalu dicek jika sama dengan nol atau sama. Nah, dia akan diganti dengan kata lawak. Ini previous. Nah, lalu dicek is all jika tidak sama dengan is all num previous dan tidak sama dengan next, yang artinya tidak terdapat huruf atau angka lain, maka kata akan dicek. Jadi dia ngecek kalau misalnya ini tuh bukan bagian dari kata lain, melainkan sebuah kata yang berdiri sendiri. Itu. Nah, ini di memory copy dia akan eh, ngenyalin string lawak ke output postnya, ke outputnya nanti. Nah, ini 5 ini adalah kayak lawak ini karena 5 huruf. Jadi output postnya akan ditambah 5. Lalu input postnya akan ditambah sama dengan wordlen, yang artinya dia ngeskip eh, kata yang tadi diganti dengan lawak itu katanya akan di skip, lalu akan lanjut untuk mencari kata selanjutnya. Lalu eh, ini di break karena dia telah menemukan katanya. Oke, lanjut. Ini dia akan mengiterasi terus sampai menemukan kata lawak, selanjutnya. Dia akan iterasi terus. Nah, ini jika tidak ada kata yang match atau tidak ada kata yang bisa diganti dengan lawak, dia akan outputnya akan sama seperti input pada awalnya. Jadi seperti ini. Tambahkan new. Nah, ini akan menambahkan new line eh, di akhirnya, di akhir dari filenya. Lalu ini akhir dari outputnya akan diinisialisasi menjadi akan dijadikan null terminator dan output len-nya sama dengan output post yang tadi adalah indeks dari kata di file tersebut. Nah, jika tidak, dia akan jika itu bukan merupakan text file, dia akan mengencode file binary tersebut dengan cara sini saya menggunakan OpenSSL, basisnya OpenSSL. Jadi sini makanya ada dua library terpenting sini, ada OpenSSL di sini untuk
mengencode ya, membuat encoder base 64 dari OpenSSL gitu, dari luar. Nah, di sini fungsinya, dari sini ada bio base 64 itu fungsinya dia itu kayak filter untuk encode base 64. Lalu ada bio SMEM itu buat output ke memori. Ada bio push di sini dia akan menggabungkan filter dan buffer dan mematikan new line defaultnya. Jadi tidak ada akan new tidak ada tidak akan ada new line pada outputnya nanti. Yang dimana seharusnya encode encode itu akan ada new line setiap 64 karakter. Lalu ada bioset flags, ini berfungsi untuk mematikan new line tersebut, new line defaultnya. Ada biowrite di sini untuk menulis isi file. Lalu ada bioflash, berfungsi untuk memastikan semua data itu udah masuk atau belum. Lalu ada biogetMem pointer, mengambil hasil encoding tadi dalam buffer, lalu disalin ke malloc buffer biasa. Nah, jadi ini akan disalin ke buffer biasa. Di sini encoded ini akan di malloc. Nah, ini buffer pointer length plus 1. Nah, jika tidak sama dengan encoded, berarti udah langsung return nol aja. Lalu ini dia akan nyalin buffer yang telah di-encode pakai OpenSSL tadi ke buffer kita sendiri agar dapat digunakan di luar OpenSSL tersebut. Lalu pada akhirnya akan kita return buffer tersebut yang dimana itu adalah hasil dari encode-nya. Oke, langsung kita coba aja. Misal kita cut test point test. Di sini ada lawa 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 lawa. Jadi kita lihat file aslinya saja. Oh, ini udah diganti ya. Jadi aslinya ini, nah di lawak config ini ada kata-kata yang akan difilter atau diubah menjadi lawak. Nah, saya telah memasukkan kata-kata tersebut yang aslinya itu ini adalah kata-kata tadi yang saya tes dan semuanya berhasil berubah menjadi lawak di sini. Oke, oke lanjut untuk yang image. Kita buat image itu kayak gambar aslinya, tapi ketika dibuka, nah dia akan menjadi encoding seperti ini. Ini hasilnya banyak. Ini sebenarnya adalah gambar sebenarnya. Lalu untuk soal selanjutnya soal D yaitu untuk ngelog ngelogging jadi buat nyatet akses-aksesnya gitu. Nah, yang wajib dicatat itu adalah akses akses sama read. Nah, jadi di sini ini ada ini fungsinya. Jadi yang pertama dia akan buka file log yang udah kita buat. Lalu dia akan ngambil waktu saat ini menggunakan ini ya local time. Nah, lalu ini adalah timestampnya. Jangan berubah timestampnya menggunakan s str f f time. Jadi timestamp sini persente itu tadi waktunya, time info ini waktu saat ini. Oke, lanjut di UID ini buat ngambil ID dari usernya. Lalu kita print ke file lognya. Oke, lalu di close file lognya, langsung kita buka saja di sini ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini read, akses. Ya, dia akan mendeteksi log, akses dan read. Oke, untuk soal yang terakhir ini config. Dari sini ada config yang saya jadikan. Jadi ada lawak words yang tadi saya sebutkan yang akan diubah menjadi lawak. Lalu ada
secret file base name. Jadi base name secret atau nama secret itu dimasukkan juga di log config. Nah, ada akses start sama akses end. Jadi akses start sama akses end ini waktu akses dari file secret. Oke, lanjut kita bahas di sini di mana ya? Soal ya ini. Dia akan ngeload config-nya, dari config tersebut akan di load. Jadi dia akan mencetak kayak pesan debug, dia loading configuration from config path-nya, itu file config tadi. Kalau udah berhasil, lanjut. Di sini dia akan open file read only di sini. Ini sama untuk debug juga jika nggak bisa buka. Lalu, nah di sini ada fungsi maaf. Nah, di sini ada perulangan ya. Perulangan ini fungsinya buat kayak baca file baris demi baris. Lalu ada buat ngehapus new line di akhir ini. Sama dia akan melewati baris yang kosong. Nah, ini fungsinya. Dia akan continue. Oke, lalu di sini ada char key strtalk. Dia kayak misahin string sama sama dengannya tadi. Kalau kita lihat di lawak config ada sama dengan di sini. Dia buat misahin key sama value-nya. Jadi misal key-nya itu awalnya apa? Misal key-nya ini lawak words, maka value-nya itu setelah lawak words tadi. Oke, lanjut. Di sini, nah, dia akan nyimpen nama file secret sesuai dengan secret base name tadi. Secret base name yaitu secret. Nah, ini dia akan ini buat debug juga printf-nya. Ini secret base name. Dia akan di copy ya nama secretnya tadi ke dalam variabel ini. Selanjutnya ini akses start ya sama ini dia akan nge-copy aksesnya tadi yang dalam bentuk script dalam bentuk tadi ke integer value-nya, lalu jadi akses start isinya nanti adalah akses start tadi sesuai dengan log eh, sesuai dengan config-nya, sama aksesnya juga sama seperti itu. Lalu untuk lawak words di sini dia itu ngecek jika jika key-nya ini lawak words, maka dia nilainya itu dipisah berdasarkan koma. Jadi tadi lawak words ada kayak 7 kata. Jadi dipisah setiap koma di sini. Lalu, nah ini se- eh, perulangan untuk semua lawak words. Jadi di sini space ini digunakan buat kayak bersihin spasi di awal dan akhir katanya. Lalu di sini ada char n sama dengan word. Jadi ini variabel n tadi, ini panjangnya. Ketika n lebih dari word dan space, lalu n-nya di minus-minus, n di akan di decrement, berarti n-nya akan n plus satunya itu akan jadi null terminator. Nah, lalu di sini, nah ini akan nge-copy lawak words tadi. Nah, lawak count ini akan di decrement. Jadi untuk menghitung berapa kata lawak yang ada gitu. Jadi ini lawak words indeks ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia akan kebaca nantinya. Yang nanti akan dipakai di soal C buat convert ke kata lawak. Oke, jadi seperti itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.